Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 2. Kali ini kita berada di segmen Street Tech. Jadi kita berbicara tentang teknologi. Judulnya kali ini adalah Resolution and PC Part. Jadi ini topik yang hubungannya dengan personal computer, khususnya si desktop ya. Yang akan kita bahas di sini adalah PC desktop. Dan kenapa Resolution and PC Part itu ada hubungannya sih dengan video game juga. Jadi ini lebih khusus lagi bagi para PC gamer, jadi orang yang senang main video game di platform PC atau personal computer desktop ya. Jadi kita nggak akan bahas masalah laptop karena itu walaupun sama-sama PC sih personal computer, tapi dia punya pembahasan tersendiri lah, dan tidak akan dibahas di segmen ini. Jadi biasanya sih para PC gamer ini bingung kalau mau beli PC, karena kan kalau PC itu nggak sesimpel konsol ya. Jadi kalau konsol, kita beli konsol tuh ya tinggal beli. Contohnya sih beli Xbox atau PlayStation, ya sudah tinggal beli, sudah beres. Jadi kalau PC ya ada sih, jadi ada beberapa toko yang menawarkan paket PC gitu ya. Jadi kita tinggal, ya sama juga dengan konsol, tinggal beli. Tapi umumnya ini para PC gamer nih kalau mau beli PC sih modelnya sih nggak seperti itu, apalagi yang sudah lama gitu ya, sudah ya bisa dibilang sih expert gitu ya. Jadi ahli game gitu, ahli PC game gitu. Ya beli komponennya sendiri-sendiri. Jadi PC itu kan punya banyak komponen ya. Nah, mereka beli komponennya masing-masing. Setelah itu baru disatukan, baru mereka punya satu PC yang utuh yang bisa untuk main game. Nah, ini memang kalau dibilang kekurangan sih ya, kekurangannya sih menjadikan PC ini, menjadikan orang berasumsi bahwa kalau PC itu ruwet, harus komponennya banyak, harus milih ini itu, terus macam-macam, terus saya milihnya gimana dong? Akhirnya mereka milihnya ya konsol aja lah, tinggal beli, tinggal main, tinggal beli gamenya, beres, kita tinggal main. Nah, itu memang keunggulan dari konsol. Tapi kalau PC ya itu tadi, ada tawaran paket-paket PC yang langsung jadi, tapi kebanyakan memang komponennya dijual terpisah atau sendiri-sendiri. Tapi itu juga kalau menurut saya sih jadi keasikan tersendiri ya ketika menggunakan PC, karena PC ini kan alat yang multifungsi, jadi nggak melulu urusannya si game. Walaupun PC game juga populer gitu, jadi banyak orang yang menggunakan PC untuk bermain game, tapi di lain sisi bisa digunakan untuk yang lainnya. Misalkan kalau saya rekam podcast ini misalkan pakainya PC gitu ya, nggak pakai konsol gitu, ngerekam podcast nggak tahu sih, tapi menurut saya nggak bisa pakai PlayStation 2 atau PlayStation 3, mau PlayStation 4 pun rekam podcast ya, kecuali nanti nggak tahu keluar PlayStation yang dia bisa merekam gitu ya, dia ngerekam podcast pakai PlayStation atau Xbox ya, itu nggak tahu. Tapi untuk saat ini saya belum menemukan kalau mau ngerekam podcast pakai konsol gitu ya, jadi saya pakainya PC gitu ya. Walaupun saya juga ngegame di PC juga, jadi kan dia multifungsi. Nah, itu keunggulan dari PC. Dan ternyata sebenarnya
malah jadi keasikan tersendiri. Jadi ketika kita milih komponen PC itu kita bisa dapat pengetahuan yang nggak melulu tentang game sih sebenarnya ya. Jadi malah malah ada kayak keterbalikan kalau di PC. Jadi kalau konsol itu it's all about game gitu ya. Orang tinggal beli konsol, main game. Intinya itu. Tapi kalau PC is not all about game. Jadi nggak melulu masalah game gitu ya. Karena itu tadi dia multifungsi. Nah, seringnya ketika beli PC itu, kalau di Indonesia sih ya, yang saya temui selama ini saya menggunakan PC. Kalau saya ditawari PC di toko-toko komputer atau mungkin ya marketplace online, itu mereka menawarkannya gini aja, misalkan PC harga 2 juta sampai 3 juta sudah bisa main game ini gitu. Udah, itu selesai gitu. Nah, itu apa ya, sebenarnya sih nggak salah gitu ya. Itu nggak salah, itu kan mungkin marketing ya. Jadi orang pengen main game ini ya tinggal beli ini itu ya. Jadi orang gampang mungkin mencernanya, tapi tunggu dulu. Harusnya sih nggak sedangkal itu ya melihatnya, karena bisa aja gini. Saya kasih contoh. Misalkan PC harga 2 juta sudah bisa main game apa ya contohnya ya, GTA 5 misalkan. GTA 5 udah bisa 2 juta aja. Kalau beli PlayStation mahal, ini lebih murah 2 juta bisa main GTA 5, sama-sama GTA 5 nya gitu, tapi ini lebih murah di PC daripada di konsol. Terus misalkan teman-teman beli itu gitu ya, terus main GTA 5, ternyata mainnya cuma di resolusi 480p. Ya bayangin aja kalau dengan teman-teman melihat video di YouTube gitu ya, itu kan ada pilihan di kanan bawah, itu kan ada pilihan quality-nya. Beda nggak kalau kita lihat video di YouTube dengan kualitas 480p dengan mungkin 1080p. Itu bagaimana experience kita atau pengalaman kita melihat video di YouTube. Sangat berbeda, detailnya berbeda, kualitas gambarnya berbeda. Jadi bisa aja malah nggak terlalu jelas gitu ya, yang 480 sangat berbeda dengan yang 1080p gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di PC. Jadi makanya sebenarnya sih hati-hati itu, karena ketika cuma menawarkan yang seperti itu, jadi PC harga segini sudah mampu segini, jangan-jangan teman-teman nanti dikasih yang spesifikasi yang hanya mampu bermain di resolusi yang rendah gitu loh. Walaupun sebenarnya sih ya fine-fine aja kalau memang ya, saya sih tetap enjoy kok main di resolusi rendah. Nah, ya kalau gitu sih ya nggak apa-apa. Tapi langkah lebih bagusnya kalau tawarannya itu menurut saya lebih jujur gitu loh. Jadi ya disertakan gitu loh. Oh, ini PC segini bisa main game ini di resolusi ini gitu loh. Karena akan sangat berbeda experience-nya, seperti yang saya contohkan di melihat video YouTube itu tadi. Jadi akan ada hubungannya dengan antara resolusi dengan part PC. Makanya judulnya adalah Resolution and PC Part. Itu maksudnya adalah hubungan antara kamu mau main video game di resolusi berapa. Nah, kalau kamu pengen main di resolusi ini, kamu beli komponen yang seperti ini. Nah, itu kan akan jauh lebih bagus dan kemungkinan tertipu. Jadi kemungkinan tertipunya itu ya sedikit gitu loh. Karena kalau saya sih pasti kecewa kalau beli. Misalkan, wah murah ini 2 juta udah main GTA 5, tapi tiba-tiba mainnya cuma di 480p, padahal monitor saya itu 24 inch full HD. Full HD itu artinya kan 1080p, artinya dia bisa menampilkan di resolusi 1080p dengan detail yang lebih jelas dan juga ukuran yang lebih besar, jadi puas melihatnya. Itu pasti
kalau saya sih merasa ya agak ditipu juga, makanya kita harus ngerti dulu gitu ya. Nah, kalau mau bahas itu berarti kita harus ngerti resolusi dong. Jadi apa sih itu revolusi? Kok revolusi sih tadi? Jadi resolusi. Jadi apa itu resolusi? Resolusi itu sebenarnya gampangnya adalah ukuran ya. Jadi kalau ada resolusi gambar itu ukuran gambarnya itu berapa. Nah, ukuran gambar ini kan kalau gambar atau grafis itu terdiri dari pixel. Jadi komponen terkecilnya adalah pixel. Jadi titik-titik warnanya itu disebut pixel. Nah, titik-titik warna ini kan sebenarnya output ya. Jadi output yang mengeluarkan titik-titik pixel kecil-kecil pixel ini adalah PC-nya atau komputernya atau CPU-nya dan dengan teman-temannya, dengan berbagai temannya, dengan berbagai komponen lah, Nah, yang mengeluarkan output gambar atau grafis pixel ini adalah personal computer. Nah, semakin cepat personal computer atau PC kita, kalau semakin kencang itu berarti dia mampu menampilkan resolusi yang semakin besar dan semakin banyak. Kenapa saya ngomong resolusi yang semakin besar dan semakin banyak? Jadi kalau game itu kan video game ya. Jadi ada alasannya kenapa disebut video game. Jadi kalau cuma ngomong game itu kan main kartu remi itu kan juga game, main monopoli itu juga game. Tapi kalau video game berarti dia hubungannya dengan grafis. Nah, grafis ini dikeluarkan oleh monitor. Nah, itu tadi balik tadi ke resolusi tadi. Jadi resolusi adalah ukuran grafisnya kalau mau gampangnya. Nah, ukuran grafisnya terdiri dari pixel-pixel gitu. Paling kecil komponennya adalah pixel gitu. Nah, yang mengeluarkan pixel-pixel ini adalah personal computer. Nah, game itu kalau kita lihat game itu kan bergerak ya. Jadi dia video game. Jadi permainan dengan grafis yang bergerak. Nah, gerakan-gerakan ini sebenarnya adalah jadi kalau video game itu cara kerjanya adalah dia menampilkan banyak frame. Jadi kalau bergerak itu, kalau kita punya, misalkan kalau kita bikin gambar gerak itu kan dari satu gambar diam kemudian dikumpulkan dengan berbagai gambar diam dengan dengan progresi yang berkelanjutan. Jadi misalkan ada orang jalan dari titik 1 ke titik 2. Nah, kemudian kita gambar orang pertama, orang itu dekat dengan titik 1. Terus kita gambar lagi orang ini sudah beberapa jaraknya, jauhnya, atau misalkan 1 cm lebih jauh dari titik pertama. Itu gambar kedua. Kemudian gambar ketiga, orangnya ini sudah di 3 cm dari titik pertama gitu ya. Nah, itu gambarnya dikumpulkan sampai di titik kedua gitu loh. Nah, terus gambar itu kita tampilkan dengan cepat gitu ya. Maka nanti kita seakan-akan kita punya video orang berjalan dari titik 1 ke titik 2 gitu. Nah, begitu juga dengan video game itu sebenarnya cara kerjanya sih seperti itu. Jadi personal computer ini menampilkan satu gambar gitu ya, satu gambar yang diam, tapi kemudian karena digerakkan oleh input. Jadi misalkan kita kalau main game, kita gerakkan, kita pencet keyboard, orangnya atau mobilnya itu maju. Jadi personal computer itu memproses maju itu dengan membuat beberapa puluh atau mungkin beberapa ratus gambar. Jadi progresi seperti orang berjalan dari titik 1 ke titik 2 yang saya omongkan tadi. Nah, kemampuan dia membuat gambar itu, atau kalau lebih teknis lagi membuat frame itu, jadi membuat kotak gambar itu dipengaruhi oleh kecepatan si PC-nya itu tadi. Nah, kecepatan si PC-nya itu membuat gambar itu tadi, frame-frame itu tadi, itu dipengaruhi oleh komponennya gitu ya.
Nah, sekarang kan sudah agak ada hubungannya ya, ada logiknya ya. Jadi kalau kita mau bermain game, kalau kita pengen game kita lancar gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang sering komputer saya kalau main game ini kok telat ya. Jadi gamenya itu patah-patah, itu karena gitu ya, PC-nya ini nggak mampu menampilkan gambar-gambar yang mungkin grafisnya sudah sangat banyak pikselnya itu ya. Jadi sangat banyak pikselnya, jadi satu frame itu terdiri dari beberapa piksel gitu ya, beberapa titik warna gitu ya, yang dia sangat banyak. Jadi personal komputernya atau PC-nya ini harus menampilkan banyak sekali gambar, banyak sekali grafis, banyak sekali piksel dalam beberapa waktu. Nah, kalau PC-nya nggak cepat, sementara gamenya itu berat, banyak yang harus ditampilkan, maka yang akan terjadi yaitu tadi komplain tentang PC-nya lemot. Kalau main game ini udah nggak kuat, harus upgrade lagi, harus ganti komponen lagi. Nah, itu sebenarnya hubungannya di situ. Nah, sebenarnya tadi balik di masalah resolusi. Nah, kalau PC kalian lemot main game itu ya, main salah satu game itu sebenarnya bisa diakali dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan menurunkan kualitas gambarnya. Jadi jangan terlalu bagus gambar yang ditampilkan. Nah, jadi bisa aja misalkan kalau yang di game ini kalau di high setting, jadi setting yang tinggi itu gambarnya bagus sekali. Jadi bisa fotorealistik, misalkan ada istilah gitu ya. Gambarnya udah kayak kita ngelihat di dunia nyata aja gitu ya. Nah, itu kan pasti pikselnya banyak ya. Kualitasnya tinggi. Itu PC-nya juga harus memproses instruksi itu dengan cepat. Nah, itu diturunkan aja kualitasnya. Nanti PC-nya akan bekerja atau kerja PC-nya akan turun. Jadi nanti gamenya biasanya juga akan lancar. Nah, itu cara yang pertama, menurunkan kualitasnya. Yang kedua adalah dengan menurunkan resolusinya. Jadi menurunkan ukuran gambar yang akan ditampilkan, untuk ukuran grafis yang akan ditampilkan. Nah, ini tadi yang saya omongkan, apa sih hubungannya antara resolusi dengan part PC atau komponen PC gitu ya. Jadi kalau komputernya lelet atau lambat gitu menjalankan game, ya tinggal diturunkan aja resolusinya. Jadi itu nanti biasanya akan lancar, tapi tampilan gamenya akan di resolusi rendah. Resolusi rendah resikonya adalah detailnya berkurang, atau mungkin pengalaman kita akan berkurang melihat gambar yang gambarnya kok ngeblur, padahal lihat review gamenya ini grafisnya bagus, tapi kita nggak bisa dapat pengalaman grafisnya bagus itu karena resolusinya kita turunkan gitu. Nah, itu kalau komponen kita lambat gitu ya, atau PC kita sudah nggak cepat lagi, jadi menjalankan software gamenya itu sudah nggak bisa secepat menampilkan frame-frame itu sudah nggak bisa cepat. Dan juga nanti kalau semakin banyak frame yang bisa ditampilkan dalam suatu waktu, itu juga akan berpengaruh di pengalaman bermain game kita, yang masalah ini kok agak lelet ya, tapi kalau main di PC temen itu kan kok lancar ya, dan gerakannya itu enak, halus, smooth gitu ya. Nah, itu juga hubungannya dengan itu tadi, jadi kecepatan personal komputernya gitu ya. Nah, karena ternyata sekarang kita sudah tahu ada hubungannya antara resolusi dan PC part. Nah, makanya kita jadi ngerti nih kalau mau beli komponen PC untuk ngegame itu, kita harus tanya dulu, misalkan kita mau ngegame di resolusi berapa. Nah, ya tinggal gampang aja, semakin besar resolusi yang pengen kita mainkan dengan lancar gitu ya berarti harus semakin cepat juga PC kita. Semakin cepat PC kita itu dipengaruhi dengan semakin cepat komponen-komponennya gitu ya. Nah, itu tadi salah satu metode gitu ya. Walaupun metode ini bukan sesuatu yang baru sih, saya juga banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
Tapi khusus untuk Indonesia, di Indonesia ini sih kadang-kadang rekomendasi yang seperti ini sih masih saya lihat, sepengalaman saya menggunakan PC sih masih jarang. Jadi ini bisa jadi satu alternatif cara memilih komponen PC gitu ya. Jadi nggak terus kayak dulu lagi gitu ya. Jadi cuma komputer ini harga sekian sudah bisa main game sekian. Nah, itu sebenarnya sih nggak salah, tapi cuma kurang lengkap aja gitu ya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang resolution and PC part atau resolusi dan komponen PC. Jadi semoga bisa membantu teman-teman yang pengen membeli PC gitu ya, entah itu untuk ngegame atau ini khususnya sih untuk ngegame ya, di yang paling bisa relate. Walaupun untuk software yang lain tuh sebenarnya prinsipnya sih sama gitu ya, walaupun nanti dasarnya sih bukan resolusi. Jadi bisa tentang kecepatan. Jadi kalau memproses data itu kan kecepatan, bisa jadi kecepatan komputasi itu juga ada pengaruh. Tapi ini untuk khusus untuk video game, saya kira metode ini juga bisa digunakan. Walaupun juga tidak menafikan budgetnya, itu juga penting juga. Jadi jangan sampai saya pengen main game di resolusi ini berarti komponennya ini, tapi nggak ada budgetnya, ya sama aja berarti kan nggak kebeli juga. Jadi budget juga penting. Tapi menurut saya sih bagusnya sih ngomong resolusi dulu gitu ya, karena itu teknisnya lah. Jadi kalau itu sudah bisa, nah tinggal budget menyesuaikan. Kalau budget kan bisa misalkan ternyata budgetnya sekian, saya belum punya budget sekian, itu kan bisa misalkan nabung dulu, sabar dulu gitulah ya. Jadi ngumpulin dulu. Tapi kalau sudah teman-teman salah beli, itu kan sudah rugi 2 kali. Misalkan udah salah beli, ternyata nggak bisa main aku punya monitor 4K tapi nggak bisa main di 4K, ya sama aja berarti kan aku salah beli PC nih. Itu harus dijual lagi kan harganya turun, jadi second hand part gitu ya, di barang bekas harganya pasti turun, berarti ada kerugian di situ. Nah, untuk menghindari itu harusnya sih sejak awal pakai dasar resolusi ini. Terus nanti mungkin di podcast selanjutnya bisa kita bahas lebih detail lagi. Jadi komponen-komponen apa aja sih yang cocok untuk main di resolusi ini, itu nanti akan lebih detail mungkin di segmen selanjutnya. Jadi kalau di sini sih mungkin pembukaan dulu kenapa resolusi itu jadi penting ya, jadi pertimbangan penting untuk memilih komponen PC. Itu saja mungkin podcast kali ini di Streetwave Podcast di segmen Street Tech. Terima kasih sudah mendengarkan Streetwave episode kedua kali ini. Saya Haris Aribowo, sampai jumpa, selamat istirahat.